selalu selaras dalam semesta. Hai, kembali lagi bersama aku, Vi Ayu. Kali ini aku membuat copy reading tentang yang seperti kalian lihat di depan tuh, dua api kembar. Ya, tentang twin flame kalian. Dan membacakan tentang karakter ataupun juga apakah kalian sudah bertemu, bisa bertemu, atau ya kehidupan twin flame kalian, kayak gitu, pelajaran atau bagaimana. Karena di sini coffee reading, oh ya sekalian kalian pilih ya, ini pembacaan 1, pembacaan 2, dan juga pembacaan 3. Oke. Sekalian kalian pilih, aku mau ngejelasin juga karena di sini coffee reading. Jadi nanti yang kebaca itu memang aku fokusin sama karakter, tapi mungkin bisa kebaca berbagai hal juga gitu. Karena simbol-simbol itu berubah-ubah, kayak ngikutin alur gitu, kayak ada bercerita gitu dalam simbol-simbol kopinya gitu. Jadi tergantung nanti aku bisa nangkapnya kayak gimana dan apa yang diberikan oleh semesta, apa yang diizinkan untuk dibaca gitu ya. Oke, ini untuk pembacaan pertama ada kristal warna nila. Pembacaan kedua ada kristal warna hijau. Pembacaan ketiga ada kristal warna kuning. Oke, silakan kalian pilih, dan jika kalian masih membutuhkan waktu untuk memilih, silakan di pause videonya. Untuk waktunya bisa lihat di kolom deskripsi. Kita ke pembacaan pertama dulu. Bye bye. Halo untuk kamu yang memilih pembacaan pertama atau kopi pertama tentang twin flame kamu. Yang memilih ini kristal warna nila. Seperti apa sih twin flame kamu? Oke, seperti apa sih twin flame kamu? Kebalik. Aku singkirin ini dulu. Oke. Oh ya. Kalau yang namanya twin flame itu pasti ada hubungan dari past life ya, dan ada hubungan berulang-ulang ataupun juga pola berulang-ulang. Langsung aja dari yang udah aku dapat, kemungkinan besar kalian memang sudah bersama twin flame kalian, atau setidaknya kalian sudah kenal. Kalau minimalnya tuh kalau misalnya kalian belum kenal atau sedang tidak bersama twin flame kalian, berarti memang di kehidupan ini kalian akan bertemu dengan twin flame kalian. Ada pertemuan di sini, gitu. Karena letaknya di sini, jadi aku ngebacanya sih lebih ke kalian udah ketemu sih sebenarnya sama twin flame kalian. Mungkin emang kebanyakan ya udah ketemu sama twin flame kalian. Oke. Twin flame kalian ini memang orangnya cerewet, banyak punya karakter. Tapi aku baca dari sini aja dulu ya. Secara keuangan, kemungkinan dia sedang membangun bisnis atau sedang meniti karir gitu. Karena ada gunung di dalam. Ada seperti sedang dibangun gitu karirnya, ataupun ikatan yang kalian bersama twin flame kalian itu kayak ikatan yang memang baru dibangun. Tapi yang namanya juga twin flame pasti sudah ada rasa ya satu sama lain, walaupun ikatannya mungkin baru dibangun gitu atau mungkin baru kenal, pasti kayak udah ada getaran cinta. Nggak, itu getaran twin flame, getaran cobaan. Ya, twin flame itu sama dengan cobaan sih, pelajaran. bukan melulu bicara tentang cinta, sebenarnya begitu sih. Karena twin flame itu pada intinya adalah pertumbuhan bersama. Oke, selanjutnya ya dari segi ekonomi, dia tuh kalau misalnya memang sedang membangun bisnisnya itu akan berjalan dengan lancar, dengan baik, karena di sini ada kesuksesan, ada mahkota yang sedang dia pegang kayak di atasnya dia. Kalau yang defense-nya maskulin, tapi kalau kamu yang defense-nya memang defense-mu maskulin gitu ya, dominannya, dan feminim kamu tuh dia mau diajak bercanda kayak, atau bisa diajak bercanda gitu, bukan orang yang kaku gitu. Oke, karena di sini kan aku nggak tahu kamu yang baca itu defense-nya feminim apa defense-nya maskulin, jadi disesuaikan aja. Tapi kalau misalnya kamu yang defense-nya maskulin, berarti ada peluang untuk kamu membuka bisnis ataupun juga merintis karir, dan itu bisa membawakan kamu kepada kesuksesan. Nah, kesuksesan itu kan banyak ya, gitu. Tapi di sini aku ngebaca tentang kesuksesan dari keuangan gitu.
Oke, di sini ada jenaka juga, memang ya mungkin baik cewek ataupun cowok ataupun feminim ataupun maskulin di sini sama-sama jenaka. Atau salah satunya aja sih yang jenaka ya. Oke. Oh, unik, ada perbedaan usia satu, apalagi mungkin ini divine feminimnya yang lebih tua ya. Karena di sini aku lihat ada divine feminim yang lagi bawa bayi. Bukan berarti aku bilang divine feminim kamu itu apa namanya udah punya anak, bukan berarti kayak gitu, karena simbolis itu nggak bisa serta-merta diartikan secara harfiah seperti itu. Tapi di sini juga bermakna bahwa si divine feminim ini memiliki kesuburan yang bagus. Dari segi, kalau kesuburan itu berarti dari segi kesehatan, dari segi keuangan juga bisa kayak gitu. Tapi kalau di sini sih aku lihat kemampuan dia mengelola rumah tangga dan juga mengelola tentunya dirinya dia sendiri, menjaga dirinya dia sendiri itu bagus gitu. Nih, ada perempuan membawa bayi. Terus kalau memang berniat menikah sepertinya ada 2 anak nih. Ada perempuan, ada juga laki-laki, atau memang kalian yang memang udah kenal dari kecil. Ya secara intuisi aku melihat kalian memang kayak ada yang ya pasti ya kayaknya semua orang bakal berniat memiliki rumah tangga yang harmonis. Tapi kalau misalnya rumah tangga yang harmonis bersama twin flame sama dengan cobaan sih. Cobaan tergantung sih diri kalian sendiri masing-masing, karena twin flame itu biasanya pelajaran kehidupannya itu lumayan keras gitu ya, lumayan cepat dan dinamis gitu. Beda sama soulmate yang paling lembut, karmik nomor 2 untuk cobaan hidup. Kemudian apalagi yang aku bisa baca dari sini, maaf ya kalau berisik, nggak tahu aku kedengeran nggak ya, tuh ada tetangga aku lagi berisik. Ada tupai ya, twin flame kalian ini suka kalau misalnya ngomong itu nggak bisa yang namanya lurus terus gitu, atau nggak serius terus gitu, nggak bisa. Tapi kayak yang lompat-lompat atau perlu diseling-selingin sama entah itu candaan, entah itu omongan yang lain yang lebih ringan gitu. Dia memang ya tidak kaku gitu. Terus di sini ada sayap. Iya, mungkin beberapa dari twin flame kalian itu memiliki, entah itu memiliki sawah, entah itu memiliki hal-hal yang terkait sayap. Dan sayap ini yang aku baca secara intuisi seperti orang-orangan sawah sih, makanya aku kayak lebih ngebilang tentang sawah. Nah, sawah ini di sini juga berarti bahwa dia memiliki kemampuan menanam dan juga dia memiliki kemampuan untuk menumbuhkan sesuatu dari benih gitu, atau merawat tanaman. Nah, kalau misalnya dia mencari pekerjaan tuh memang paling baik pekerjaannya adalah yang rintisan, bukan pekerjaan yang ngikut orang gitu atau mengikuti perusahaan besar gitu. Pekerjaan yang oke juga sama dia. Dan sebentar ya, twin flame kalian di sini sudah punya mantan. Ya, sudah punya mantan. Apalagi kalau misalnya kalian yang twin flame-nya bakal jadi maskulin. Kalau misalnya kalian yang maskulin, kemungkinan emang kalian yang udah punya mantan ataupun sudah memiliki pengalaman dalam dunia percintaan. Ya, di sini ada orang, dan di sini ada apa namanya, angsa atau unggas ya. Angsa atau unggas ini lumayan sering muncul di coffee reading ya. Maknanya juga berbagai macam. Kalau dari sini, kalau dari simbolis angsanya ini kayak berbagi sih, lebih ke berbagi. Tapi dia, si twin flame kamu ini berbagi dari caranya dia berbicara kayak gitu, karena angsa ini termasuk pesan ataupun burung gitu, berbicara ya. Dia mungkin sejenis guru ataupun sejenis orang yang bijak, tapi tidak tidak menggurui gitu. Bahasanya itu nggak menggurui, karena yang tadi kan simbolisnya itu jenaka. Kemudian di sini ya ada ada kemarahan yang besar, ada trauma, ada kejadian traumatis juga di belakangnya dia ya. Mungkin emang twin flame kamu nih ya, kalau twin flame
baik kamu ataupun dia, kalau kalian sudah berhasil dipertemukan, berarti satu sama lain sudah berhasil melalui buku-buku atau pelajaran-pelajaran sebelumnya. Nah, salah satunya adalah termasuk trauma. Oke, setiap diri kalian masing-masing pasti membawa trauma yang besar gitu ya. Nah, kalau di twin flame kalian sendiri di sini, kalau misalnya traumanya ke trigger, itu efeknya bisa marah, itu marah-marah. Dia nggak suka sama orang-orang yang gini, apa namanya? Misalnya seorang pemimpin nih, tapi pemimpinnya tuh arogan gitu, dan dia dan keras gitu loh. Mungkin kan ada beberapa orang yang nggak peduli sama orang lain, kalau misalnya dia keras ya udah lah ya itu, tapi kalau dia nggak bisa, dia nggak suka ditekan seperti itu gitu, nggak suka kerja sama orang yang keras. Misalnya kalau kamu adalah orang yang keras, mungkin kalian bakal sering bertengkar, tapi nggak apa-apa, namanya juga twin flame, bertengkar itu wajar. Jangan kan twin flame pasangan itu bertengkar wajar gitu. Kemudian aku baca divine masculine-nya dulu ya, yang di sebelah sana dulu. Di sini tentang ada kura-kura besar. Sebenarnya impian twin flame kamu ini, dia sebenarnya orang yang bukan terlalu ambisius, karena dia tuh kayak memimpikan hidup yang santai, hidup yang aman, memiliki rumah, entah itu memiliki rumah yang besar atau kecil, tapi yang intinya itu nyaman, kayak rumah kura-kura yang bisa dibawa kemana-mana. Ya, dia juga mendambakan rumah tangga yang harmonis. Oke, dia orangnya romantis tapi jenaka. Nah, cara dia bahasa cintanya dia ya adalah dengan bercanda gitu, bukan dengan makan-makan romantis gitu, mungkin beberapa kali doang, tapi lebih banyak ke yang bercanda gitu. Karena di sini aku melihat ada badut yang yang sedang berbicara berdua gitu. Kemudian ya ini kata-katanya dia sama aja, dia suka bicara. Kemudian apa lagi ya, sebentar ya, aku lihat dulu. Oke. Aku rasa untuk divine masculine itu aja dulu, dan kemudian untuk divine feminine. Nah, siapa nih divine feminine? Kalau misalnya kamu divine masculine berarti ini twin flame kamu, kalau misalnya kamu divine feminine berarti ini kamu gitu ya. Jadi ya orangnya lucu juga gitu, dan orangnya nggak terlalu kaku. Memiliki ini The Empress ya. Secara rezeki bagus juga karena dia sama-sama menumbuhkan. Jadi kalau misalnya kalian ingin membuat bisnis berdua, bisnis yang bagus itu ya bisnis yang merintis dan juga yang menumbuhkan, kayak misalnya mau tanaman mungkin, tapi kalau tandanya sawah kan berarti makanan pokok ya gitu. Mungkin bisa makanan pokok dan bisa berdagang, itu hal-hal yang dirintis. Karena di sini jenaka, mungkin jasa juga bisa gitu. Penitipan anak mungkin bisa juga ya kali gitu ya, tapi kalian perlu disaring-saring aja dulu sih. Aku cuma ngasih pembacaan dari sini aja. Sorry, kameranya getar tadi. Terus twin flame ini bawa 3 anak, 3 sorry, di sini 2, tapi ada kemungkinan 3 ya untuk anak. Pandai merawat anak, pandai merawat rumah tangga, menjadi contoh ibu yang baik. Kalau misalnya ditanya ini ibu karir atau enggak, kayaknya bisa kedua-duanya, tapi lebih ke yang mungkin kalau anak-anaknya masih perlu bimbingan, di sini bisa gitu, bisa bekerja di rumah atau bisa ada di rumah dan tidak bekerja dan mengurus anak gitu. Terus di sini ada kayak sosok perempuan yang memakai baju yang lumayan besar gitu ya. Mungkin kalau orang Islam itu berjilbab. Kalau misalnya bukan agama Islam itu kan ya dia bisa lihat nih rambutnya panjang gitu. Atau mungkin kayak agama Kristen ya, karena dia kayak membuka, kayak sedang berdoa, seperti sedang bernyanyi seperti itu. Kemudian divine feminim ini juga memiliki kemampuan, memiliki tata krama agama, iya, tentang keagamaan itu religius lah dia ya. Seorang yang religius, atau mungkin kalau misalnya
lebih dalam lagi, religius sama spiritual itu beda ya. Religius itu tekun beragama, spiritual itu lebih ke hubungan di dalam diri sendiri juga sama Tuhan gitu. Agama tentang bagaimana tata cara, spiritual tata cara yang sudah ada dalam kitab dan sebagainya macamnya. Kalau spiritual itu bagaimana kenyamanan di dalam diri sendiri dan juga kebijaksanaan dalam diri sendiri, kayak bertanggung jawab sama diri sendiri, hubungan dengan Tuhan, hubungan dengan alam. Jadi di sini ada lebih ke yang religius. Tapi aku nggak bilang dia bukan orang spiritualis ya. Mungkin bisa saja keduanya begitu. Kemudian iya, ini ada tanda-tanda bunga-bunga yang mekar juga ya. Secara look mungkin dia cantik, dan di sini karena si divine maskulinnya ini lebih kecil sepertinya, secara energi atau mungkin memang karena dia tuh lucu, jadi terkesan dia masih seperti lebih muda daripada kamu gitu, yang divine feminim. Tapi ya di sini lebih kelihatan si divine feminimnya lebih tua. Kalau nggak gitu, ini kan bisa bahasa jiwa. Secara jiwa divine feminimnya lebih tua gitu. Tapi aku tidak membicarakan, tidak masalah juga sih menurut aku ya, twin flame yang feminim atau maskulin lebih tua atau lebih muda, menurut aku sama-sama aja, karena kan mungkin cuma karena pembawaan mereka, yang satu jenaka ya, yang feminim juga jenaka sih, tapi lebih kelihatan jenakanya itu, lebih natural jenakanya itu dari si divine yang maskulin gitu. Kemudian ya di sini ada berang-berang. Divine feminim di sini tekun dalam bekerja, kayak bisa menyusun ranting satu persatu gitu untuk menjadikan rumah. Sama sih merintis, jadi emang sifat kalian itu merintis ataupun emang menciptakan dari nol gitu. Ada huruf K di sini, K, ada huruf O ya, tapi aku tidak mengklaim juga sih kalau huruf atau inisial kalian ataupun dia itu K atau O. W ya, ada huruf K dan O di sini. Secara divine feminim apalagi yang bisa dibaca. Oke, aku rasa itu aja tentang divine feminim. Mari kita baca tentang kisahnya. Ini sama aja sih. Sorry, nggak kelihatan ya. Sorry. Ini sama aja sih tentang dua anak yang dibimbing oleh satu orang atau satu ibu gitu. Dan mungkin divine maskulinnya ataupun juga pasangan kalian itu ya, itu mungkin sedang pergi bekerja gitu ya. Ini menggambarkan rumah tangga yang harmonis, di mana anak-anak yang terlahir juga adalah anak-anak yang penurut dan juga periang, lebih banyak diwarnai oleh keriangan. Ini rumah tangga yang diwarnai oleh keriangan. Kalau misalnya ini bukan penanda anak-anak, berarti di sini adalah memang inner child kalian, dan inner child dia itu kayak memang udah pada kenal gitu. Mungkin kamu sama dia walaupun kenalnya baru, itu yang kayak langsung kenal, bahkan kayak dulu lu ngomong kayak begini ya, dulu kayak gini ya, dan ternyata sama, karena di sini juga twin flame. Jadi kayak kelihatan tuh ada cermin satu sama lain kayak gitu. Kemudian sini juga ada burung yang kembar, tapi atas dan bawah. Jadi ya satu sama lain pasti bakal saling nge-support dan juga saling memberikan bantuan, memberikan dukungan. Ini benar-benar kayak dirintis dari bawah. Di sini ada gambar bebek, angsa, dan ya elemen air. Jadi mungkin memang ini feminim ya. Ini campur energinya soalnya. Ya oke. Jadi ada yang ada yang elemennya air, ada yang dia terbiasa dengan hal-hal yang berbau air. Mungkin air juga membawakan dia ketenangan kayak gitu. Ya, air juga sebagai simbolisasi sumber kehidupan. Sama sih, balik-baliknya ke merintis juga. Terus ini dari segi kelihatan nih ya, ini dari segi yang warna putih ini ada gambar wajah ya, bukan wajah sih, kayak leher yang panjang dan juga kepala gitu, kepala hewan
entah ini reptil, entah ini dinosaurus ya. Di sini ada kelinci yang lagi duduk, ting ya. Jadi di sini memang kalian satu sama lain ini memiliki kecerdasan, tapi karena saking memiliki idealismenya masing-masing, kadang kalian tuh pasti ya ada pisah gini ya, pisah pendapat gitu, atau ada konflik. Tapi lucunya kalian ini ntar balik-balik lagi jenaka lagi gitu. Jadi di sini kayak meskipun kalian konflik tapi kayak nggak lama gitu loh, dan diselesaikan dengan kelucuan kalian gitu. Terus di sini ada apa namanya, ada sosok petani lagi. Kenapa ya aku sering lihat petani sini, ada dua ya, sosok petani ataupun juga hal-hal yang berkaitan dengan sawah. Jadi mungkin ada sesuatu di sawah ini, dan mungkin keluarganya dia yang di sawah atau rumahnya dia dekat sawah kayak gitu. Mungkin kamu gitu. Terus di sini juga ya ada banyak burung, banyak pesan. Mungkin kalian emang setiap jalannya itu banyak diliatin angelic number ataupun juga pesan-pesan dari semesta itu. Termasuk dia juga mungkin lihat angelic number, tapi mungkin dia nggak sadar, entahlah. Karena sih sebenarnya pesan-pesannya tuh banyak gitu, dan pesan-pesannya itu berada di dunia fisik. Kan ada yang pesan-pesan muncul di mimpi kadang gitu kan, tapi di sini pesan-pesan yang muncul saat kalian tersadar atau bangun, lagi gak tidur lah intinya gitu. Terus ya kalian pesan, kalau pesan dari semesta tentang pelajaran twin flame kalian sebenarnya perlu menyeimbangkan ya antara tolong menolong, bahu membahu satu sama lain. Di sini bisa dilihat orang lagi ngebonceng orang naik sepeda dengan roda satu, sepeda roda satu. Lucu, kena, lucu sih kalian itu. Simbolisasi burung-burungnya hilang. Oke, jadi di sini apa namanya, kalian tuh ya saling menyeimbangkan lah, saling mengompakkan satu sama lain. Dan burung-burung ini juga berarti bahwa ada kemenangan, ada sorak-sorai gitu, karena semuanya kayak ngangkat tangan, ada perayaan. Mungkin kalian bisa sampai menikah bersama twin flame kalian tuh, karena ada perayaan, ada sorak-sorai, ada ya kemakmuran, kemenangan. Jadi kalau misalnya kalian bisa mengkompakkan diri sama twin flame kalian, powernya pasti bakalan oke, dan bakalan oke juga untuk kalian membuka sebuah bisnis itu. Maaf kalau ada suara motor teman-teman. Di sini ada hewan besar ya, hewan besar yang berbulu besar ataupun berekor besar. Ekor itu bisa dibilang tanda sebagai apa namanya, alat penyeimbang juga ya, untuk binatang kan tuh, untuk alat penyeimbang. Kalau misalnya ekor anjing kan, kalau misalnya kita lihat dia kayak gitu ting gitu, itu kan berarti dia lagi bahagia. Tapi kalau ekor ini aku lihat dia lagi lurus, itu kayak ekor rubah yang besar, kayak ekor rubah yang besar. Di sini ya, di sini tandanya sih rumah tangga kalian hangat, ataupun memang hubungan kalian hangat. Kalian satu sama lain memberikan kehangatan, lebih banyak kebahagiaannya sih daripada permasalahan yang ada. Mungkin memang ada permasalahan itu pasti, tapi kalian tuh karena satu sama lain sama-sama dewasa, sama-sama cerdas, dan sama-sama jenaka, jadi kalian asik gitu loh untuk berantemnya. Terus apa lagi ya? Di sini ada ring sih sebenarnya, tapi aku nggak berani ngeklaim apa kalian udah menikah ataupun memang twin flame kalian tuh sudah ada yang pernah menjadi menjalani pernikahan. Tapi ya secara perayaan tadi kemungkinan memang kalian akan bersama gitu. Oke, coba aku baca dari sini, dari piringnya, tentang energi twin flame kalian ya. Iya, kekompakan yang gini satu sama lain. Aku heran sih, tapi secara keluarga, secara kultur, sepertinya memang ada, kalau nggak di kamu itu di dia itu ada sesuatu yang menolak ya hubungan kalian, ataupun juga kayak entah ini menentang, tapi energinya tuh kerasa. Tapi aku nggak berani ngeklaim apakah dia memang benar-benar menunjukkan atau sembunyi-sembunyi. Tapi mungkin kalian sendiri pun kalau memang udah kenal sama si twin flame kalian bakal ngerasa sih
ada yang kayak kurang setuju sama hubungannya kalian gitu. Karena tadi juga di cup aku sebenarnya dapat bacaan gitu, tapi aku belum berani nyampaikan dulu karena itu baru energi aja gitu. Dan di sini aku juga ngelihat secara simbolis dan seperti memunggungi gitu, memunggungi mereka yang ingin bersama gitu, berjalan bersama, dan ini kayak menggosipkan gitu. Tapi gosipnya tuh ya namanya juga gosip ya, jarang lah ada yang benar-benar gitu, namanya juga orang yang nggak suka gitu. Terus di sini ada Pita, mungkin salah satu anak cewek, dan dia tuh ada berbakat spiritual juga. Tak kenapa aku langsung ke scan ke anaknya juga karena ya aku baca. Terus ya di sini ada dance, ada penari, ada melamar, ada pantai lagi ya ada dukungan juga. Pasti sih kalau misalnya ada yang tidak mendukung, pasti salah satu juga memang ada yang mendukung di antara kalian. Oh, ini ada jurang yang dalam. Mungkin memang secara untuk bersama-sama kalian perlu berusaha ya. Ada yang LDR kali di sini karena jauh, beda pulau, beda tempat, beda kota. Ini gambaran rumah-rumah, dan ini dari kejauhan bisa dilihat ya. Tadi pas aku bilang LDR, sini aku ngeliat ada gambar rumah-rumah tapi dia kecil. Jadi kalau misalnya dari titik orang yang ngelihat itu kan kayak gambar jauh gitu, mungkin emang rumah kalian jauh tempatnya sama si twin flame kalian ini. Apalagi ya, seperti kota malam yang kadang ramai kadang tenang ya. Hubungan kalian bisa disimbolkan seperti kota malam yang hangat, ramai, tenang, sibuk, selalu sibuk belajar, sibuk bekerja, sibuk merintis, seperti itu. Ya, satu sama lain pasti memiliki kebaikan masing-masing, dan salah satunya ada di twin flame kalian ataupun kalian ini suka memberi ya kepada orang dan juga menumbuhkan orang lain. Dan saking kompaknya kalian, memang kalian tuh saling menumbuhkan dan saling membantu, saling memberikan penghargaan satu sama lain juga ya, saling menghargai. Makanya itu hubungan kalian meskipun banyak bertengkar tapi langgeng juga. Oh, ada dream Carter juga di sini ya, baik kamu ataupun mungkin dia. Tapi di sini aku lihatnya ada defense maskulin ya, mungkin sebagai peramal juga bisa, dan atau sebagai analisis mimpi ya. Tuh, ini ya kalau analisis mimpi berarti membaca simbol juga. Atau mungkin dia memang mendapatkan kamu pernah memimpikan dia atau dia pernah memimpikan kamu, dan secara petunjuk juga, petunjuk yang tentang ini strawberry kayak yang bisnis, kehangatan keluarga, itu juga bisa datang di mimpi-mimpi. Tuh, tadi kan aku lihat ada angelic number ya, tentang burungnya itu di kehidupan nyata, tapi bukan berarti tidak ada mimpi. Di sini ada mimpi juga, tapi tidak terlalu sering, lebih sering yang mendapatkan angelic number gitu. Kemudian apalagi yang bisa dibaca sini? Ya, ini burung yang bertumbuh sih, wajar kalau hubungan satu sama lain sebelum terjalin itu pasti emang menumbuhkan diri sendiri dulu. Kemudian ada kelinci lagi, kelinci. Oke. Kalau di sini dilihat sebagai ya, di sini ada bulan, ada kehidupan yang romantis ya, yang kelihatan makan malam romantis, ataupun juga saling membantu, saling ada berciuman. Mungkin memang karena satu sama lain, entah dia ataupun kamu ada yang punya daya tarik besar, karena di sini muncul ada simbolis buaya. Ya, buaya bukan berarti dia bad boy, I don't know, mungkin dia memiliki pengalaman di bidang itu ya.
Terus apalagi ya, ada moon di sini. Ya, secara garis besar sih aku lebih ngelihatnya ada teko ajaib. Ya, kehidupan kalian memang seperti apa namanya, bakal mendapatkan keajaiban-keajaiban yang membantu kalian untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada. Ini sih kelihatan banget sih tekonya. Itu ya, berarti emang manifest kalian juga besar, makanya satu sama lain bisa merintis itu tadi. Ini orang ya, kepala, dan mungkin ini ada di alam bawah sadar kalian. Jadi hati-hati sama perkataan, hati-hati sama pikiran kalian juga. Kalau misalnya sudah, apalagi sudah bertemu sama twin flame, manifestnya bakal makin gede gitu. Dan ingat untuk ngobrol bersama, istirahat bersama, karena teh juga menandakan sebagai waktunya istirahat, waktunya bersantai, waktunya berbicara bersama atau berkumpul bersama gitu. Memang kalian sepertinya udah berkumpul. Kayak kelihatan gede gitu. Ya ini sama kayak tadi. Udah sih. Ya aku rasa itu aja yang, oh ada gambar gajah. Gajah yang hidungnya apa namanya, gajah yang belalainya naik. Nah, gajah di sini aku lebih lihat sebagai Ganesha. Jadi mungkin secara dari past life atau potensi past life antara kamu ataupun dia, kalau di sini lebih besar energi yang maskulin. Memang jenaka, Ganesha itu menurut aku adalah sosok yang jenaka. Kalau bagi yang nggak tahu Ganesha itu apa, Ganesha adalah salah satu dewa di agama Hindu. Ya, dan sini aku bacakan sebagai simbolisasinya jenaka dan juga membawakan rezeki gitu ya. Dan apa namanya, beliau adalah dewa yang bijaksana. Meskipun jenaka tapi beliau tuh cerdas ya. Rezekinya bagus. Ya, kalau dilihat dari sini selain teko memang gajah sih ya, yang ada mahkotanya di atas, makanya aku bilang kayak Ganesha gitu. Oke, jadi itu aja untuk coffee readingnya, dan aku akan membacakan dari tarot. Sebenarnya aku mau ngambil dari kristal sih, aku baca dari kristal aja dulu ya. Dari kristal ini ada beberapa kristal. Mari kita lihat tentang jiwanya itu influence kamu ya, influence kamu. Tapi aku tetap perlu ambil maskulin feminim sih, karena aku nggak tahu yang membaca, yang nonton ini feminim atau maskulin. Kalau feminim itu berarti pembacaan untuk kalian, kalau maskulin berarti untuk dia ya. Oke. Warna jiwa atau potensi dari divine maskulin. Dapat 2. Warna jiwa atau potensi dari divine feminim. Dapat 2 juga. Karena aku ambil 2. Oh, ini. Oke, yang divine maskulin. Makanya tadi aku bilang ada dream analysis. Mungkin memang ada mimpi yang berulang ya di divine maskulin. Di sini ada moonstone. Jadi moonstone ini berkaitan sama mimpi. Berarti memang ada tanda-tanda mimpi yang masih ada pesan di sana, masih nyangkut pesannya tuh, dan perlu diperhatikan. Dan memang terbiasa ataupun memang memiliki bakat sebagai dream analysis ya. Dream analysis membaca simbol ataupun vision dari mimpi. Dan kemudian moonstone juga berkaitan sama, meskipun dia divine maskulin, tapi dia memiliki keibuan, memiliki kelembutan, memiliki elemen air ya, rasanya juga adem kayak gitu divine maskulinnya. Dan di sini adalah Labrador yang berbentuk lingkaran. Jadi secara keseluruhan sebenarnya dia udah terbangkit secara spiritual si divine maskulin. Oke, dan dia itu memiliki, kalau Labrador ini adalah kemampuan untuk berkomunikasi ataupun juga terhubung dengan alam sebelah, dimensi lain gitu. Jadi bisa dibilang secara warna jiwa ataupun juga bukan warna jiwa sih, aku lagi nggak baca. Ini lebih ke potensi, soalnya kalau misalnya dibilang warna jiwa, aku dapat sinyal bahwa masih kurang banyak kalau dibacanya gitu. Jadi perlu lebih lengkap lagi kalau aku bilang warna jiwa.
Oke, salah satu potensinya ya, dia adalah orang yang spiritualis, tentang mimpi itu. Dan mari kita baca divine femininnya. Divine feminim adalah, ya ini apa namanya, ada angel lead ya, angel lead, ada holy lead, sama yang clear quartz. Berarti bisa dibilang memang kalian itu sama-sama orang yang spiritualis, dan baik divine feminim ataupun divine maskulin sama-sama mendapatkan petunjuk. Hanya saja si divine feminim ini yang mendapat petunjuk entah itu dari angka, dari angelic number kayak gitu, dan juga dari meditasi dia. Karena Holit ini bercerita tentang saat kita berada di gelombang alfa ataupun theta ataupun gelombang lagi santai-santai gitu ya, gelombang otak yang bersantai, meditasi kayak gitu, tapi kita tetap terjaga secara logika. Bisa juga sebagai simbol selarasnya antara divine maskulin ataupun divine feminim dalam diri kalian, dan itu tuh kalian yang memiliki divine feminim ya, atau kalau misal kamu divine maskulin berarti ini twin flame kamu, oke? Dan dia tuh bukan hanya mengenalkan perasaan saja, tapi juga mengenalkan logika kayak gitu. Terus ini ada clear quartz, jadi memang si divine feminim ini memiliki intuisi yang bagus, memiliki keyakinan diri yang bagus, dan energi yang bersih. Makanya dari itu tadi kayak kebaca seorang yang berdoa sambil bernyanyi, ataupun seorang yang memakai jilbab kayak gitu ya, orang yang religius, orang yang spiritualis juga, berarti ini termasuk juga gitu. Oke, jadi itu pembacaan dari kristalnya tentang warna jiwa lagi, salah satu atau beberapa potensi ataupun sifat kalian yang divine feminim ataupun maskulin ya. Sekarang aku baca dari tarotnya. Oke, tentang sifat dari divine maskulinnya dulu nih. Twin flame dari divine maskulinnya satu aja. Tarotnya. Oke, bentar ya. Ya tidak jatuh. Oke, kalau gitu aku ambil paling atas. Oh, baru dia aku buka. Divine maskulin. Ya, ini kelihatan tentang pembicaraan sih, tentang cara dia berbicara, cara dia bertumbuh memang cepat. Mungkin kalau misalnya pun secara usia, jika secara usia dia lebih kecil, tetap aja dia tuh tidak bisa diremehkan dari segi kecerdasan, dari segi passion, dari segi mengembangkan diri dan juga merintis. Dia bahkan bisa mengembangkan kemampuan orang-orang ya. Terus divine feminimnya gimana? Divine feminim, wow, lagi berada di masa-masa gini nih, masa-masa mengambil tanggung jawab, masa-masa merintis, masa-masa belajar ya. Divine feminim ini hampir sama pembacaannya kayak tadi di coffee readingnya, kamu tekun gitu ya, mau kayak yang mengambil ranting satu persatu gitu untuk membuat rumah gitu. Jadi ya tekun, divine feminim tekun dan mau bertanggung jawab sih, mengambil tanggung jawab. Kalau ini one, jadi sebenarnya si divine maskulin mungkin bisa membantu si divine feminim dalam melakukan tanggung jawabnya, atau perlu membagi tanggung jawab gitu. Oke, satu lagi, apakah mereka bisa bersama? Ya, apakah mereka bisa bersama? Tidak. Dia terbalik. Ten of Cup memang menandakan kalian sebenarnya bisa bersama, tapi secara gini susah sih, perlu perjuangan ya. Jadi ini sama dengan tergantung dari perjuangan kalian, karena Ten of Cup-nya kebalik ya. Kalau Ten of Cup-nya kayak gini, berarti sih aku bilang kalian memang bisa bersama, tapi ini emang perlu perjuangan gitu. Oke, jadi itu aja untuk pembacaan energi twin flame kalian. Kita udah ngintip twin flame kalian, baik yang divine feminim ataupun maskulin. Sekalian ngebaca tentang kalian juga sih, kalian divine feminim ataupun maskulin. Oh ya, sorry, ini satu lagi tentang keseluruhan ya. Ini memang batu tentang intuisi, dalamnya juga ada labrador sih. Jadi ya, ini intuisi dan komunikasi, bagaimana
kamu bisa mengkomunikasikan, kamu atau dia bisa mengkomunikasikan vision ataupun intuisi kalian gitu, untuk menjadi lebih hangat, untuk menjadi lebih banyak belajar juga satu sama lain. Oke, jadi itu aja untuk pembacaan energi twin flame kalian untuk yang memilih pembacaan pertama. Terima kasih telah menonton. Bye bye. Halo untuk kalian yang memilih pembacaan kedua tentang energi twin flame kalian. Oke, yang memilih batu warna hijau. Energi twin flame kalian. Oke, energi twin flame kalian. Oh, tipisnya. Ini kopi tertipis daripada sebelumnya. Kaget saya. Aduh, ada pisah jalan nih di sini. Oke, jadi 50-50 nih. Kalau misalnya tanya apakah kalian bisa bersama, bisa ya, bisa tidak, karena di sini lebih jauh lagi jaraknya. Kalau misalnya tanya udah kenal ataupun tidak juga, sepertinya sudah, tapi pun jaraknya jauh gitu. Karena di sini ada pisah jalan sih satu sama lain. Dan di kehidupan kalian sekarang ataupun dia, ini sedang berjuang tentang diri sendiri dan sedang melewati masa-masa, entah ini masa-masa sulit, masa-masa kecurangan, karena di sini ada simbolisasi ular. Ada simbolisasi dia sedang memegang pedang ataupun juga konflik. Tapi sebenarnya dalam melalui ini semua permasalahan-permasalahan yang ada, kamu dan juga dia ini bisa saling menopang sih. Tapi aku lihat sih salah satunya yang menopang satunya lagi gitu. Jadi sebenarnya kalaupun misal kalian bisa bersama, kalian perlu menyelesaikan dulu konflik-konflik yang ada dan juga biar bisa selaras. Juga ini jaga kesehatan sih kalau udah simbolisasinya ular. Kalau bagi aku sorry kameranya kesinggung. Oke. Kalau udah ada simbolisasinya ular, berarti ada suatu permasalahan ataupun juga bahaya. Tapi bukan maksud aku memberikan sugesti negatif sih, maaf ya. Ya. Hanya saja bahayanya ini mungkin bisa dilihat dari segi uan ya. Kayak kalau misalnya dia menginginkan sesuatu nih agak kehambat. Di sini ada manifest yang kehambat. Tapi ya aku mendapatkan secara intuisi juga, aku mendapatkan vision bahwa sebenarnya ini bisa kebuka dengan cara kalau misalnya melawan itu tarik ulur sih. Jangan yang terlalu keras kepala. Kalau ada impian untuk sekarang atau dalam jangka waktu dekat, baik kamu ataupun twin flame kamu harus diam-diam dulu, jangan banyak mengumbar gitu. Karena sepertinya untuk energi manifest belum terlalu oke. Kamu pun jangan terlalu memanifest, baik kamu sudah bersama twin flame kamu ataupun belum. Ya, karena di sini ada jalan yang sebenarnya jalan yang berbeda juga ada, jalan yang beriringan juga ada gitu. Jadi aku tidak bisa condong ke salah satu. Mungkin kalian kalaupun sudah kenal, kalian tidak berada dalam satu daerah kayak gitu, bisa juga. Kalaupun kalian yang sedang dalam masalah seperti itu, mungkin memang kalian perlu belajar sendiri-sendiri. Tapi aku kuat energinya merasakan kalian, maaf ada suara motor, merasakan kalian itu udah kenal, udah bersama sih, lebih kuatnya yang itu. Ya, ini yang simbolisasi yang di atas, inilah divine maskulin. Jadi aku rasa yang mengalami masalah itu peluang lebih besarnya adalah divine maskulin. Dia mengalami masalah dari atas dan juga dari bawah. Maksudnya kayak yang maju mundur kena. Mungkin dia berada dalam kondisi yang stuck, divine maskulin. Tapi ya mendoakan aja sih untuk yang terbaik. Toh dia juga sendiri ada elemen apinya, ada elemen penyerangnya, dia kuat, dia bisa bertahan. Seharusnya sih dia bisa bertahan dari permasalahan-permasalahan yang ada. Semoga ya masalahnya datang dari lingkungan, mungkin memang ataupun dari pekerjaan ya secara kehidupan dia yang terkini berasa sih seperti itu.
kemudian dia memang ada transisi ataupun ada suatu perubahan jalan di dalam hidupnya dia. Jadi permasalahannya dia ini sebenarnya bukan hanya membawa negativitas, tapi juga membawa pertumbuhan gitu. Jadi tergantung sama dia sih, dia mau pilih jalan yang A atau B. Mungkin dia sedang berada dalam pilihan, itu pilihan yang beresiko. Biasanya karena di sini ada ada two of one, sebenarnya dia bebas mau ngambil yang mana, cuma resikonya sama-sama aja. Dan di sini ada three of pentacles, berarti memang kalian itu ataupun dia secara divine maskulin ya, aku sedang membaca divine maskulinnya, sedang membutuhkan pertolongan. Kalau dia bisa mendapatkan tim yang bagus, dia akan bekerja ataupun mendapatkan hasil yang lebih bagus lagi gitu untuk divine maskulin. Ya, kemudian mungkin ini juga ujiannya untuk kalian berdua. Apa ini? Permen kebersamaan. Ada kuncup bunga yang bersama, ya berbagi gini, membagi penderitaan ya. Saling tolong menolong. Dan juga di sini ada trompet. Jadi mungkin secara hubungan kalian lebih banyak di online. Aku tidak mengatakan hidupnya dia itu hancur, hanya saja aku mengatakan di sini ada ujian. Terus di sini untuk yang divine feminim di sini lebih ringan untuk ujiannya, tapi aku tidak bilang ujian kalian ringan atau gimana, karena ya tadi kan divine maskulin. Kalau misalnya kalian divine feminim, berarti yang tadi aku baca twin flame kalian. Terus kalau misalnya kalian maskulin, berarti yang aku baca feminim berarti adalah twin flame kalian gitu. Terus kalau yang divine feminim, misalnya kalian yang divine feminim, berarti aku ngebaca kalian ya. Oke, di sini ada dua jalur juga. Baik divine feminim ataupun divine maskulin sama-sama sedang berada dalam masa-masa transisi dalam hidupnya. Dan transisi ini lumayan besar, baik dari karir ataupun juga dari passion. Ya. Hanya saja divine feminim ini lebih gini, dia lebih terencana. Mungkin dia sudah mengetahui kira-kira bakal terjadi seperti ini, atau jika pun ini adalah suatu kejadian yang mendadak, si divine feminim tidak terlalu kosong ya, karena dia kayak udah mengetahui, kayak dia udah punya dasar lah, udah punya bekal gitu untuk transisi ini gitu. Oke, kemudian di sini ada love. Aku merasakan love yang hangat, love yang berwarna pink ya, meskipun kopinya ini berwarna hitam. Ya, tapi aku merasakannya, lebih tepatnya merasakan love pink gitu. Ya, di sini ada cinta yang baru meskipun masih lemah, masih tipis terasanya gitu. Dan ya, peperangan sini pada menunjukkan pedang. Dan peperangan ini juga mungkin bermakna kamu ataupun dia, tapi ini aku lagi membaca divine feminim, berarti mungkin divine feminim lagi perlu banyak belajar dan juga perlu banyak berkomunikasi, atau lebih meningkatkan skill untuk komunikasi. Wow, aku melihat gambar wajah, gambar seorang yang memakai sorban. Kalian lihat gak sih? Nih. Siapakah ini? Apakah dia divine maskulin kalian, ataukah ini sosok spirit guide kalian? Atau dia kalau misalnya agama Islam sudah pernah menunaikan ibadah haji? Ya, secara energi aku rasa ini adalah seorang manusia. Oke, jadi mungkin ini emang pembacaan divine maskulin ya, seorang yang agamawan, seorang yang dihormati juga sama orang lain, mungkin karena dia dihormati dan memiliki kemampuan spiritual itu, maka tadi ada ular. Ya, ular ini mungkin juga memang secara gaib yang menutup gitu. Ya, jadi kayak perlu berkembang juga. Kalau dari spirit guide, dari spirit guide aku lebih lihat rusa sih. Ya, mungkin memang ada beberapa dari kalian yang lagi-lagi bersorban ya untuk spirit guide-nya, karena jelas banget nih kelihatan
apa namanya, sosok wajah yang bersorban gitu. Terus agak muda sih, ini nggak terlalu tua-tua gimana, tapi ya tetap aja sih aku ngerasa lebih besar energi manusia sih. Terus maksudnya yang ada fisiknya. Habis itu bentar lagi ya, bentar dulu aku lihat. Oh ya, btw di sini juga ada energi dari burung api, ada punit yang di samping sini itu, dan dia sedang beregenerasi. Punit ini juga bersimbolis midi rusa juga gitu. Nah, rusa dan punit ini memiliki satu kesamaan, yaitu adalah tentang kecantikan ataupun juga perkembangan diri. Rusa dan punit sama-sama cekatan, sama-sama cepat gitu ya dalam bergerak. Jadi memang transisi yang terjadi ini cepat, dan transisi ini adalah tentang perkembangan jiwa kalian masing-masing, lebih ke divine feminine. Mungkin lebih divine feminine bakal lebih cepat ya, lepas dari permasalahan yang ada kayak gitu. Ya bener aja sih, di sini ada bunga, ada capung juga untuk masa depan. Jadi ini mulai membacakan tentang hal yang kemungkinan terjadi setelah transisi ataupun dalam transisi di kehidupan kalian. Karena twin flame, karena aku sedang membaca twin flame, mungkin kalian mungkin kamu ataupun dia bisa mengalami hal yang sama gitu di fase-fase yang sama tentang masa depan. Oke. Untuk ya, aku melihat wajah laki-laki lagi, tapi dia kali ini menghadap ke kanan. Ya ini baik kamu ataupun dia mungkin memang secara divine feminine, secara divine maskulin, divine maskulin ini dalam diri kamu ataupun diri dia itu bakal bangkit, dan divine maskulin yang bangkit inilah divine maskulin yang menawan, yang dimana akan memiliki daya pikat dan juga karismatik. Jadi kejadian-kejadian yang terjadi antara kalian ataupun juga pelajaran satu sama lain itu akan membawa kalian atau membangkitkan energi kemandirian, membangkitkan logika, kecerdasan, dan juga secara secara maskulinitas ya, secara aktivitas yang baik, yang positif. Itu berarti adalah tandanya setelah kalian melalui atau merasa transisi kalian sudah jalan nih, lagi jalan ataupun juga sudah mau selesai, berarti selanjutnya langkah selanjutnya itu adalah untuk untuk melakukan mulai aktivitas dalam passion, entah itu passion kalian atau hal-hal yang memang sudah kalian tekuni, rutinitas kalian gitu. Kalau nggak ada rutinitas apa-apa, berarti memang mulai aktivitas baru. Soalnya energi kalian, energi baik yang itu maskulin ataupun feminim, baik itu bersama-sama ataupun juga sendiri-sendiri, pelajaran sendiri-sendiri, ada energi yang perlu kalian lepas, kayak manifest. Karena gini, ya ini cuma kasus-kasus khusus sih. Terkadang kita kalau pas memang lagi transisi, kadang ada yang pernah nggak sih merasa kayak energinya tuh kayak kegulung gitu loh. Gimana sih bahasanya ya? Mentok gitu, kayak mentok, jadi kayak perlu dirilis gitu untuk energinya tuh. Jadi dirilis ini dengan melakukan aktivitas sehari-hari sih, melakukan rutinitas. Kemudian ada bunga-bunga lili. Nah, bunga-bunga lili ini juga berbicara tentang kecantikan, bicara tentang Belanda ya, kecantikan Belanda, dan juga bunga nasional, bunga tentang bukan Belanda, bukan lili, tulip, maaf. Aku lihatnya tulip sih, tapi kenapa aku bilang lili? Ya tulip maksudku. Berbicara tentang bunga nasional, kecantikan, dan juga kekuatan gitu. Oke, jadi sebenarnya di sini ada 3 bunga tulip. Sebenarnya ada potensi-potensi yang dimana potensi itu pasti bakal kalian perlu satukan, kalian perlu temukan benang merahnya. Jadi sebenarnya sih hubungan kalian sama twin flame kalian itu lebih ke arah yang mengembangkan potensi masing-masing, dan sebenarnya seberapapun kalian dekat sama twin flame kalian, satu sama lain tetap memiliki cerita masing-masing dan bisa berkembang masing-masing gitu. Kalaupun bertemu, aku tidak melihat ada pernikahan ataupun tinggal bersama,
tapi bukan berarti tidak ada ya gitu. Bukan berarti mutlak. Yang kubacakan itu tidak mutlak, karena tetap kalian yang ada andil untuk diri kalian sendiri. Perahu dan 2 orang naik perahu, kelihatan nggak sih? Ya, ini ada perahu dan ada 2 orang naik perahu, feminim dan maskulin, romantis. Jadi memang hubungan kalian kemungkinan di kehidupan ini bakal bisa bertemu dengan twin flame. Hanya saja di sini tipis, mungkin secara alam bawah sadar ataupun di masa depan, atau ini mimpi gitu. Karena energinya tipis, bukan yang ya apa namanya, tebal gitu. Ya, jadi begitulah coffee reading. Apa namanya, dia tuh kayak simbolnya berubah-ubah, jalan kemana-mana, dan kalian sendiri aku rasa bisa ngelihat simbolnya sih secara langsung juga gitu. Oke, kalau dari secara karakter memang si divine maskulinnya ini lebih banyak apinya dan juga ada swordnya ya, tapi mungkin karena saat ini kebaca itu dia lagi berjuang sih, makanya dia lagi perlu energi yang berapi-api, perlu energi perjuangan kayak gitu. Ya, elemen api juga berbicara tentang passion yang, tapi api di sini aku lihat dia berubah-ubah. Mungkin dia kalau misalnya satu passion, satu hal, dia ke hal lain gitu, satu hal lagi ke hal lain gitu, atau mungkin dia memang banyak punya passion kayak gitu. Jadi dia perlu memilih. Kalau yang untuk divine feminim di sini dia lebih slow ya. Oh ya, btw ya, sini aku lihat mermaid. Mermaid ya, mermaid. Aku beberapa kali ada mimpi tentang mermaid sih, tapi itu kayak bulan-bulan lalu tentang mermaid. Jadi ya nggak perlu aku ceritain ya kisahnya lah ya, aku baca ini aja ya mermaid ya. Jadi kalau mermaid di sini aku lihat energinya itu lembut. Mungkin kamu yang feminim pernah melakukan astral projection ataupun ada kaitan dekat dengan laut. Kalau nggak gitu, di sini elemennya adalah udara dan juga udara dan juga air gitu. Nah, elemen udara dan juga air unik sih, lebih ke membawa perasaan yang cepat perasaannya yang cepat berubah-ubah gitu. Tapi itu bisa positif bisa negatif, tergantung bagaimana kalian mengendalikan perasaan. Kalau dilihat secara terbalik di sini, kalian lihat apa ya kira-kira? Kalau aku melihat ada Cina mungkin di past life, karena ya tadi sih kesepakatan aku sama kopinya, yang di sini itu kayak lebih ke masa depan, yang di sini tuh kayak masa sekarang dan juga masa lalu. Mungkin ya past life di kalian itu ada Cina, atau mungkin emang salah satu dari kalian baik feminim ataupun maskulin ada yang Chinese atau seperti Chinese gitu. Berarti kalau misalnya tadi ada Islam dan Chinese, berarti ada perbedaan gitu ya, perbedaan agama, makanya atau perbedaan kultur, makanya kelihatan ada 2 jalan yang beda. Oh ya, ada kesenangan juga sih di sini di past life atau di masa lalu. Ya, semoga terjadi lagi sih untuk kesenangan itu. Ada bunga teratai dan tiba-tiba aku terpikir tentang Dewi Kuan Im ya. Berarti ada tentang kasih sayang, healing. Kalian perlu healing. Ada pesan tentang healing untuk baik kalian yang divine feminim ya, perbanyak healing, perbanyak mungkin meditasi. Bunga teratai berbicara tentang kasih sayang yang luas dan juga bertahan, tetap cantik walaupun dalam cobaan. Maksudnya tetap cantik dalam lumpur gitu loh. Ya. Oke, jadi kuat kalian kalau misalnya lagi mengalami permasalahan, dan ya kalian bisa berkembang nih pastinya kok. Suatu saat, karena sini memang sedang ada transisi ataupun memang sudah lagi ya jalan gitu. Oke, itu dari pembacaan dari cupnya. Sekarang aku baca dari sini. Ada ring di tengah-tengah. Kenapa ini bersih banget? Tengah-tengah, dan ada air mata ya, mungkin memang banyak menguras air mata kehidupan twin flame kalian. Ingat, aku ini bicarakan karena aku nggak bisa ngeklaim kalian tuh emang sudah bersama atau enggak. Kalian yang tahu sendiri pasti energi twin flame-nya, karena di sini yang lebih dominan yang aku rasakan adalah satu sama lain. Baik kalian sudah bersama ataupun tidak, tetap sendiri-sendiri itu ada pelajaran, dan sendiri-sendiri ini
tetap punya kesedihannya masing-masing, cobaannya masing-masing. Sini yang kelihatan sih ya simbolisasi air mata, ataupun juga simbolisasi tanpa wajah. Berarti kayak belum kenal gitu loh, bisa juga seperti itu antara kamu sama twin flame kamu, karena tanpa wajah, atau memang hanya bertemu dari mimpi. Oh, mengerikan. Sebentar, aku ambil tisu dulu. Nanti udah oke, maaf mengganggu waktunya. Kita lanjut ke readingnya. Oke, di sini terus ada apa lagi? Ada ya perubahan. Ini ada kayak dinosaurus yang lari juga sih. Perubahan-perubahan yang memang sudah terjadi dari past life. Mungkin emang kalian sedang menjalani pola-pola past life gitu. Pola past life itu maksudnya hal yang berulang, terus berulang dalam kehidupan kalian. Bisa hal yang positif atau negatif, tapi selama ini sih kebanyakan yang negatif karena pelajarannya belum selesai, makanya keulang-ulang. Tuh, oh, tada, aku menemukan sesuatu di sini. Ada sosok divine maskulin yang agak-agak kurus, jadi mungkin memang sedang berada dalam masa-masa kesusahan ya. Aduh, dia terus menetes. Ya udah, aku gini aja deh. Aduh, nggak kelihatan dong. Divine maskulin ya. Dan tadi aku kayaknya di sini aku ada lihat bukan divine feminin, tapi kayak kereta. Jadi ada pertolongannya jauh ya. Jadi si divine maskulin, baik kamu ataupun twin flame kamu yang memiliki divine maskulin dominan, ini disarankan untuk mandiri atau berjuang sendiri dulu sebelum mengharapkan bantuan gitu. Mungkin bantuan yang ada sih bantuan, tapi jauh gitu secara ya. Ini pun aku lihat juga kereta Cina, dan orang yang berlari, orang yang berlari ya pasti mengitari pola. Oke. Jadi aku rasa itu aja untuk aku ngebaca piringnya. Oke, aku ambil dari kristalnya dulu ya. Tentang potensi ataupun juga sifat. Ya. Potensi ataupun sifat dari divine maskulin dulu. Keluar. Potensi atau sifat dari divine maskulin. Aduh, lagi sakit. Mungkin secara fisik atau secara pikiran. Ini rasanya kayak pikiran lagi nggak begitu sehat. Oke, sekarang tentang divine feminin. Oh, ada jatuh tadi. Dia hilang. Sudah ya. Tentang divine feminin. Energi divine feminin dari jiwa mereka holy tapi belum stabil. Oke. Citrin, wow. Iya, aku baca divine maskulin dulu ya. Jadi bagi kamu yang memiliki divine maskulin, ataupun kalau misalnya kamu memiliki divine feminin, berarti ini twin flame kamu ya sedang berada dalam ya masa-masa pikiran yang lagi keruh ya. Kayak ini clear quartz sih, tapi ini kan keruh gitu loh ya, tidak stabil lah, bentuknya juga kotak gitu. Jadi mungkin karena memang permasalahan-permasalahan yang ada, jadi dia masih perlu banyak belajar, perlu banyak berkembang. Nah, jika kalian memang belum bersama, mungkin berarti memang kalian tuh masih perlu mengembangkan diri masing-masing sih, terutama dari si divine maskulin masih perlu banyak belajar. Kemudian ini adalah amatis. Oke, ini amatis, makanya aku tadi bilang tentang pikiran sih. Jadi tentang amatis ini berbicara tentang pikiran, cakra mahkota ataupun juga cakra asna ya. Oke. Sebenarnya si divine maskulin ini juga memiliki kemampuan secara logika yang bagus, secara cerdas, terstruktur. Ini kalau misalnya dia bentuknya lingkaran,
ini kayak udah matang juga, maksudnya kayak udah dewasa juga secara pemikiran ya. Tuh, intuisi ataupun vision juga, kalaupun kalian sudah bersama ataupun belum bersama, mungkin dia memang dapat vision juga tentang bakal ada orang yang menolong dia kayak gitu, tapi dia tidak apa ya, mengharapkan juga karena dia berusaha untuk mandiri. Amethyst juga berbicara tentang sword. Jadi ya angin, lagi-lagi si elemennya api dan angin ya. Jadi kayak dia memang lagi berjuang. Oke, selanjutnya ini kamu yang memiliki divine feminine ataupun twin flame kamu. Jika kamu divine-nya maskulin, oke? Ada Hulate. Nah, ini sebenarnya memiliki bakat dari segi menyeimbangkan feminim dan maskulin, kayak misalnya tetap berada dalam kondisi logika dan juga menyeimbangkan perasaan. Kalau misalnya mereka tuh sudah divine feminine nih, kalau misalnya udah menyeimbangkan perasaan dan logika, dia bakal dapat si Citrinnya kan tadi kedua yang muncul ya, dia bakal dapat si Citrin, dan Citrin ini adalah bertanda tentang rezeki. Kalau di aku sendiri sih, Citrin ini rezeki dan juga tentang potensi. Oh iya, BTW aku mau disclaimer dulu, karena untuk mengartikan kristal itu kan banyak ya, ada, kalian bisa lihat di Google tuh arti-arti kristalnya tuh kayak gimana. Tapi aku sih ngebacanya dari energiku sih. Jadi mungkin kalau misalnya pengertiannya beda sama yang kalian ketahui, mohon maaf sebelumnya ya. Nah, si Citrin ini juga berbicara tentang cakra di cakra pusar ya, dan dia itu keduanya ini berpesan sebagai kayak apa ya, lagi stabilin energi, perlu untuk menstabilkan energi yang divine feminine, antara energi feminim dan juga energi maskulin, antara perasaan dan juga logika, perlu berjalan beriringan kayak gitu untuk mendapatkan ini rezeki yang bagus, untuk jalan di passion, untuk mengetahui passion ataupun juga memang misi jiwa kalian dan potensi kalian biar kebuka. Oke, ini kristal yang tadi kalian pilih di awal ini adalah kristal tentang rezeki dan juga tentang pertumbuhan. Ada padi di dalamnya, jadi sebenarnya kondisi kamu dan dia itu hubungannya sama-sama sedang bertumbuh. Maksudnya bertumbuh entah itu kayak lebih ke bertumbuh sendiri-sendiri ataupun juga saling menumbuhkan ya. Dari benih, jadi kayak yang masih benih kayak gitu. Oke, tapi sebenarnya udah selaras sih sama semesta. Memang ini masa-masa transisi kalian dari gelap menjadi terang, gelap terang. Oke, jadi itu aja untuk pembacaan kristalnya. Aku hampir lupa kalau aku belum baca tarotnya. Haha, ntar ya, aku pakai tarotnya dulu. Aku pakai satu skip seperti biasa. Sorry. Aku pakai stetoskop seperti biasa untuk pembacaan tarotnya. Tentang sifat divine maskulin. Aku ambil satu-satu aja ya, karena tadi udah lumayan banyak juga dari kopinya. Sifat divine maskulin. Skip sifat divine maskulin yang paling menonjol aja deh. Oke. Oh ya, aku baca aja dulu deh. Si divine maskulin memang lagi King of Cup kebalik, mungkin dia lagi putus cinta atau lagi dari segi perasaan dia sedang perasaannya tidak menentu. Ya, ada pertumbuhan yang lambat secara perlahan, mungkin kayak yang tadi aku bilang, ada meskipun ada transisi, memang lebih cepat transisinya itu di divine feminine, lebih cepat menyelesaikan transisinya daripada divine maskulin gitu. Ini juga perlu menjaga kesehatan, dan di sini ada di sini ada ikatan dari perasaan-perasaan gitu. Jadi semakin dia merasa sedih, semakin dia galau, dia bakal lebih gampang sakit gitu. Oke. Kemudian aku baca dari divine feminine sifatnya ataupun juga memang kondisinya dia saat ini. Oh ya, btw ini divine maskulin sifatnya kalau misalnya udah cinta bucin sih. Cinta yang bertanggung jawab. Divine feminine ya, mungkin masa-masa transisi kalian udah lewat kali ya. Di sini ada ada Two of Pentacles, inilah waktu untuk kalian memilih, dan
Ya, divine feminine di sini juga lagi santai, lagi enak gitu, ada peluang yang terbuka dalam diri kalian ataupun di kehidupan kalian, yaitu untuk divine feminine atau twin flame kamu yang ada di divine feminine. Sekarang hubungan kalian berdua bagaimana ya? Yuk, satu kartu yang menyimbolkan hubungan kalian berdua, twin flame. Aduh, ya, jadi hubungannya rumit nih, hubungannya lagi nggak sehat. Kalaupun misalnya kalian bersama, kalian perlu berjuang sendiri-sendiri, ataupun hubungannya lagi banyak bertengkar, banyak pisah, entah itu kayak pisah jalan juga bisa. Terus juga Seven of Swords yang kebalik, satu sama lain diri masing-masing perlu melindungi diri gitu. Mungkin ya masih sedang melalui untuk pertumbuhan diri masing-masing, dan di sini juga kalau twin flame ya pasti ada masa-masa sulitnya lah, ada masa-masa menjalani karmiknya masing-masing gitu. Jadi ya kalian sedang dalam masa-masa itu, dan semangat. Tidak apa-apa, karena kalian mungkin emang perlu belajar dulu sendiri-sendiri sebelum bertemu twin flame kalian, atau sebelum bisa membantu twin flame kalian saling bantu satu sama lain gitu. Oke, jadi itu aja untuk kalian yang memilih pembacaan kedua tentang energi twin flame kamu. Seperti apa twin flame kamu? Terima kasih telah menonton. Bye-bye. Halo untuk kalian yang memilih pembacaan ketiga tentang twin flame kamu. Oke. Ini pembacaan ketiganya yang kalian pilih adalah kristal warna kuning. Twin flame kamu sepertinya, atau mungkin sebagian besar dari kalian ya, di sini twin flame-nya nggak ketemu atau nggak ada, karena di sini beda dimensi. Maaf kalau ada suara motor, teman-teman. Di sini beda dimensi. Jadi di sini aku lihat di sini ada dimensi manusia, di sini dimensi roh. Kalaupun misalnya kalian bertemu, mungkin beda jauh secara usia, gitu ya. Ada dua opsi. Oke, jadi di sini ada dua, divine feminine dan divine masculine dalam satu pembacaan, yaitu adalah energi manusianya itu sendiri, ataupun energi yang lebih muda. I don't know, karena di sini kayak bahkan di sini karena beda dimensi, jadi aku kayak ngerasa di sini tuh belum lahir. Ya. Kalau misalnya ini feminin berarti ini maskulin, berarti kalau misalnya ini maskulin berarti ini feminin gitu ya. Karena di sini aku nggak ngerasa ada energi dominan maskulin ataupun feminin di sini. Gitu, kayak double, keduanya beriringan, keduanya dominan. Oke. Jadi anggap saja di sini aku membacakan tentang kamu, nanti di sini aku baru membacakan tentang twin flame kamu. Karena logikanya nggak mungkin apa namanya dimensi sebelah ikut komen. Kalau ikut nonton mungkin. Lagi yang bahasa sih ya. Oke, terus di sini kamu adalah orang yang memiliki divine feminine dan divine masculine yang seimbang di dalam diri, dan juga suka untuk bermeditasi ataupun juga terbiasa dalam hal-hal spiritual, tentang keseimbangan alam, tentang keseimbangan diri, tentang mindfulness. Secara kecerdasan spiritual kalian itu bagus, secara pikiran juga, secara kecerdasan juga bagus. Hanya saja kalian mungkin terkadang cenderung terlalu idealisme ataupun kaku. Karena di sini ada aku melihat sosok orang Inggris, itu orang Inggris yang berdiri dengan keseimbangan, atau ini merupakan sosok dari spirit guide ataupun roh ya, kayak inner. Karena aku melihat, kelihatan nggak sih? Aduh maaf, tampaknya oke. Ini di sini baru kelihatan. ini ada orang lagi duduk nih, dan di sini ada yang keluar, atau di sini memang satu diri, satu divine gitu ya. Di sini aku melihat ada keseimbangan dalam diri kalian, dan di sini ada jungkat-jungkit. Kalian berani mengambil resiko, atau mungkin memang kehidupan kalian dipenuhi dengan resiko. Oh iya benar-benar, di sini aku lihat ada dua sosok.
mungkin secara pas masa anak-anak atau pas remaja dulu di masa lalu kalian sudah pernah bertemu dengan twin flame kalian, tapi aku tidak mengklaim di sini apakah manusia ataupun sama roh, soalnya ini kayak anak-anak yang sedang berbicara gitu satu sama lain dan di tepi jurang jungkat-jungkit. Makanya aku bilang kayak kehidupan kalian itu penuh cobaan, penuh dengan resiko, lumayan berat. Kalau jatuh itu mengerikan. Di sini juga sebenarnya ada ada lobang ya, ada jatuh yang gede gitu, ceblok tek gitu. Tapi bagusnya karena kalian itu memang di dalam diri punya kekuatan sendiri, punya kemandirian, dan juga kalian tuh sebenarnya bisa mengandalkan diri kalian sendiri sih. Jadi kalian bisa bangkit dengan kaki kalian sendiri, kaki tangan kalian sendiri gitu. Secara kehidupan meskipun mungkin kalian ada tekanan seperti itu, tapi kalian tetap berusaha untuk menikmatinya, berusaha untuk tersenyum dan ya damai gitu. Dan di sini mungkin emang yang usianya lebih tua ya mungkin, atau kebalikannya, ini kayak ada perbedaan usia gitu loh kalau misalnya nggak perbedaan dimensi. Terus di sini ada tembok. Sebenarnya ada masa-masa stuck di garis sini, kayak garis belakang kalian. Kan ini orangnya menghadap ke kiri. Orang yang menghadap ke kiri, sebenarnya kiri ini energi kayak aku lihat sih tentang masa depan ya, tentang berorientasi tentang masa depan. Tapi mungkin ada trauma-trauma masa lalu yang tertutup, tapi bisa saja ke trigger terus kebuka gitu. Entah ini trauma, ingatan, ataupun memang di past life kalian ada suatu pola ataupun kejadian yang tanpa sengaja tercetak di sini, kelihatan di sini gitu. Jadi ada ini pun ada kayak rubah, tapi uniknya gini sih, bisa dilihat. Misalnya ini ada suatu, ini bumi nih misalnya gitu, terus di sini ada rubah dan dia tuh kebalik gitu loh, tidak berpijakan. Ini kayak menandakan bahwa secara diri kalian sendiri pun itu ada ada bakat yang memiliki bakat kayak tentang beda dimensi loh, atau komunikasi sama beda dimensi ataupun download dari semesta gitu. Ininya adalah tentang bakat spiritual yang terhubung di alam sebelah gitu di sini. Kalau di sini nggak ya, karena nggak sih? Di sini tuh aku ngelihat ada mata-mata gitu loh. Mungkin kalian bisa melihat vision juga, baik itu tentang past life ataupun tentang future ya. Di sini ada kedua-duanya, ada tentang mata yang melihat, atau mungkin memang kalian ada dalam diri kalian itu bagaikan ada sesuatu yang tersembunyi dan ada kisah yang tersembunyi dalam diri kalian yang lumayan besar dan membuat aku terinspirasi tiba-tiba untuk membuat video tentang catatan rahasia kamu. Entah ya, nanti entah aku bakal buat atau enggak ya. Di sini soalnya ada sesuatu yang tersembunyi gitu dalam diri kamu, entah ini tentang potensi, entah ini tentang RAM gitu ya, tentang luka-luka masa lalu kamu. Tentunya di sini pasti akan membuka berbagai macam pelajaran, men-trigger sekaligus juga men-trigger kesedihan juga bisa, men-trigger potensi juga bisa. Dan kalau misalnya kamu udah ngebaca tentang ini, tentang dalam diri kamu sendiri, tentang masa lalu kamu, aku rasa ini salah satu bagian dari tower moment kamu, kebangkitan spiritual ya. Dan pasti ada positif dan negatifnya gitu. Oke. Ya, di sini ada kayak kuda gitu. Sebenarnya kamu pun kalau mungkin bertemu sama dia dari mimpi, ataupun pas kamu melakukan astral projection, mungkin orangnya yang spiritual ya di sini. Oke, kalau dibaca dari sini mungkin permasalahan kamu ataupun kamu sama dia itu tuh memang pernah bertemu secara spiritual. Kalau pernah bertemu secara fisik pun, pertemuan kalian ini lumayan menggambarkan keromantisan satu sama lain, mengenal satu sama lain, dan di tengah kalian tuh ada piala gitu. Maksudnya misalnya ini feminim, ini maskulin, di sini ada piala. Jadi kayak kapanpun itu, saat kalian bertemu, saat kalian sudah bisa berjalan
berjalan beriringan gitu ya, bakal ada potensi yang kebuka, intuisi yang lebih tajam lagi terutama di divine feminim ya, yang lebih tajam gitu, dan juga memiliki kemakmuran atau membuka kemakmuran. Dan ini mungkin bakal berpengaruh ke dalam kehidupan orang lain juga, karena di sini lumayan tebal sekali tentang gambar hitamnya ya, dan kayak gambar hitam tidak ada putih-putihnya lagi gitu, kayak nggak ada simbol apa-apa gitu di sini, kegelapan, sesuatu yang gelap yang bisa kalian buka atau terangi gitu, terangi senterin gelasnya. Oke. Oke. Jadi hidup kalian bisa dibilang penuh perjuangan gitu ya, hidup yang spiritualitas. Oke, kita balik sekarang. Nah, kalau begini lebih bisa kebaca sih. Ya, ini lebih besar energi dari divine masculine-nya. Mungkin kamu yang menonton ini divine feminim ya kebanyakan. Tapi di sini juga ada divine feminimnya juga sih sebenarnya. Kadang aku bilang, aku merasa di kedua divine itu yang seimbang di sini. Gitu. Aku melihat sosok yang terpelajar, ada sosok yang memakai toga, ada sosok yang memiliki dukungan, memiliki sahabat setia, atau memiliki pengikut yang setia. Juga hidupnya yang sedang santai-santai gitu, yang berani mengambil resiko. Ada TOEFL juga di sini. TOEFL berarti angka 0 ya, dan maksudnya itu bisa berarti awal yang baru, langkah yang baru. Maka dari itu, kalaupun memang ada twin flame yang bisa bertemu di kehidupan sekarang, itu mungkin adalah suatu step selanjutnya, atau untuk di langkah selanjutnya dalam kehidupan kamu gitu, bab selanjutnya lah dalam kehidupan kamu. Terus di sini, kalaupun kalian sudah bersama, berarti kalian ini menjalani hal bersama. Tapi aku kayaknya kecil gitu loh, ngerasa kalian tuh udah bersama, tinggal bersama, ataupun hidup bersama dengan twin flame kalian. Jujur aja sih kecil. Aduh, maaf kalau berisik ya. Oke, terus di sini aku ngelihat ada menopang ya satu sama lain, dan terutama divine masculine yang menopang divine feminim, di mana divine feminim sedang melukis ataupun sedang menunjuk ke suatu arah gitu. Jadi kayak divine feminim yang memberikan petunjuk, dan divine masculine yang berjalan kayak gitu. Maksudnya berjalan atau melakukan. Dan ya, ini lumayan cerdas, lumayan bijak ya, dan secara energi besar, energinya dia auranya besar, jadi memiliki pengaruh kepada orang lain gitu, bisa mempengaruhi orang lain dalam kehidupannya dia. Dan dia hidupnya sederhana, simple. Mungkin dia juga tidak memiliki berbagai ambisi, karena dia mengikuti arahan semesta ataupun kata hatinya, dia mengikuti arahan. Dan dia tuh kayak yang gak terlalu banyak neko-neko. Dia mau jalan ke sana ya udah dia ke sana aja gitu, kayak jalan ke sana ya udah dia ke sana aja gitu, kayak yang ya santai. Terus ini kalau di sini bisa dilihat kayak ada perjuangan, dan bahkan di sini di akhir ada kapal. Ini ada kapal. Jadi sih kayak ada kapal yang dari kayak kapal laut ya, yang berjejer gitu, dari besar ke sedang ke kecil gitu kapal laut. Nah, jadi sebenarnya di sini itu ada transisi, ada berbagai macam transisi, dan kapal laut juga menandakan tentang perpisahan, tentang arwah juga bisa gitu. Nah, kemudian aku melihat ada orang yang berciuman. Jadi sebenarnya tentu saja ya di kehidupan kalian saat ini bakal ada berbagai macam hal, masalah, dan perlu melalui berbagai transisi baru bisa bertemu dengan twin flame kalian. Karena twin flame itu pelajarannya lebih berat lagi, berdua gitu. Kayak orang berciuman yang aku bilang tadi, yang lihat adalah ini dia di sisi lain ngelihat ke sini, dan di sisi lain ada ngelihat ke sini. Dua orang ini gitu, bukan berciuman sih, lebih ke yang ya intinya berdekatan lah satu sama lain antara divine masculine dan juga divine feminim
kayak gitu. Oh ya, di sini divine femininnya ada burung di belakangnya juga, jadi mungkin bisa lebih peka dengan pesan-pesan semesta, ataupun memang si divine feminine memiliki bakat untuk menangkap pesan-pesan semesta. Oh, aku melihat sosok ratu sini. Oke. Tentang arogansi juga ada, tentang sosok ratu yang tegas juga ada gitu. Mungkin tidak arogan tapi tegas, ya lebih ke arah yang ya namanya juga ratu, pasti harus memiliki ketegasan. Ratu berarti divine feminine. Kalau misalnya di tarot sih aku lihat ini jadi ratu queen of sword ataupun juga queen of wand. Ya, ini ada tetap ratu yang tegas gitu. Meskipun divine feminine tapi tetap tegas, memiliki ketegasan. Bisa dilihat sih mukanya tuh kayak yang datar gitu. Terus dia pakai mahkota, terus dia duduk. Mungkin di past life kalian juga ada beberapa orang yang memiliki gelar ya sebagai ratu. Itu kebaca sih di sini. Dan masih ke bawah dari potensi past life kalian tentang potensi kepemimpinan juga tuh. Oke, jadi intinya sih yang aku lebih dominan nih ngerasain energi kamu sama past life sama twin flame kamu tuh kayak belum ketemu sih untuk kehidupan saat ini tuh. Oke, kemudian untuk ini tidak banyak yang bisa aku katakan juga, memang karena koneksinya tipis, ataupun emang hubungan kalian tuh belum bersama, belum ketemu. Kalaupun ketemu tuh jauh sih jaraknya, tak LDR. Tapi aku merasa memang secara antara dimensi beda dimensi. Wow. Oke. Intinya nih ada ring, ada ikatan, saling sudah merasa tapi tipis gitu. Oke, itu aja untuk pembacaan dari kartunya. Sekarang coba aku ambil dari kristal untuk energi twin flame ya kalian. Tadi cup kopi. Energi twin flame dari si divine masculine dulu. Divine masculine untuk pembacaan ketiga. Divine masculine, energi twin flame dari divine masculine. Hitam, ini turmalin ya. Coba. Ya benar. Ini turmalin ya, tentang alam sebelah juga, tentang bumi, di bawah bumi. Sorry, itu tadi kata-kata simbolis ya, bukan berarti yang benar-benar. Maksudnya ya kayak belum ada sosok manusianya sih di bawah bumi. Oke, divine masculine-nya seperti apa? Bisa juga itu memang bertanda sebagai kestabilan sih. Ini adalah amethyst. Oke. Tentang kestabilan diri, tentang energi atau apa namanya? Tanah ya. Elemen tanah dan juga elemen sword atau pedang atau angin, elemen angin. Sorry. Jadi di sini memang si divine masculine ini sepertinya secara wujud itu kayak yang kuat ya, kuat dan energinya luas karena itu turmalin. Tanah dan stabil, energi cenderung stabil. Kayak yang tadi aku bilang, dia tuh kayak lebih ngikut apa namanya, ngikut aja gitu, harus ngikut flow aja. Meskipun dia cerdas, ini karena ada amethyst, meskipun dia mungkin visioner, bisa melihat berbagai vision, tapi dia nggak yang nggak yang gembar-gembar gitu loh, nggak yang wah gitu, dia sederhana. Oke, untuk yang divine feminine sekarang begitu itu untuk divine feminine. Ada apa namanya, dream untuk divine feminine. Itu monster ya btw. Oh ya, oke lah, jatuhnya 3. Oke, ini adalah ini adalah apa ya? Oh, ini Citrin sama. Oke, Citrin dan juga
aduh aku lupa batunya, batu kristalnya yang merah, garnet yang merah, tentang kesehatan, tentang darah, tentang bumi, energi bumi, kristal citrin tentang api, tentang matahari, dan juga tentang bulan. Matahari dan bulan. Iya, kayak tadi aku bilang sih, kestabilan. Ini tentang kamu sih yang nonton ini. Jadi karena aku nggak bisa ngeklopin divine feminim ataupun tetap divine maskulin, karena memang beda alam. Gimana dong? Terus ya di sini matahari dan bulan berarti memang menandakan kalian itu, kamu yang lagi nonton memang stabil energinya, bukan stabil sih, kayak yang memang energinya itu divine feminim dan maskulin itu berjalan beriringan di dalam diri kalian sendiri. Kemudian di sini ada satu-satunya yang fisik, tentang darah ya, tentang darah yang masih mengalir. Jadi kesehatan kalian tuh lumayan bagus dan kalian lumayan memperhatikan kesehatan. Ini juga bertanda tentang ketegasan, tentang root chakra, juga tentang bumi. Makanya aku kayak tadi tuh yang emang terhubung gitu loh, yang simbolisasi kalian tuh kayak gini, kayak yang setengah gitu loh, setengah gitu kebagi. Kalau misalnya ini bumi, itu kayak beda bumi ya, sorry rusak, ini kayak beda bumi gitu, satu sama ini gitu. Ya udahlah ya, aku udah selesai baca yang itu. Terus Moonstone juga ini bertanda tentang intuisi, tentang mimpi. Jadi memang kalian itu orang yang spiritualis. Mana dia lagi satu nih? Ini bisa menjaga kesehatan tubuh kalian sendiri gitu. Oke, jadi kalian lumayan mandiri. Ini juga merupakan batu citrin. Sebenarnya ini adalah batu rezeki sih, batu rezeki, batu passion, dan batu tentang diri sendiri, batu tentang kepercayaan diri ya. Lagi-lagi berbicara tentang diri sendiri. Mungkin memang di kehidupan saat ini kalian perlu mandiri, atau kalian memang orang yang mandiri. Secara divine feminim dan maskulin juga seimbang. Oke, aku akan ambil dari tarotnya itu juga tentang energi twin flame ya. Dari maskulin dulu atau dari yang beda dimensi itu, karena mungkin dari twin flame kamu ya, itu energinya seperti apa. Twin flame kamu, ada Ace of One, bukan Ace of Pentacles, bakal lahir ke bumi, baru bakal lahir ke bumi. Waduh, mungkin memang beda gini, beda usia dari jauh ya. Dia stabil, dia adalah orang yang memiliki bakat untuk membuka jalan ya, mungkin karena memang dia sudah belajar di alam sana atau memiliki kecerdasan kayak gitu. Dia lebih muda, tapi aku lebih ngerasa mungkin lebih banyak memang maskulin. Untuk yang twin flame kalian berarti yang nonton lebih banyak feminim, tapi nggak menutup kemungkinan kalian divine-nya maskulin lebih gede, nggak menutup kemungkinan juga. Oke, sekarang aku ambil satu lagi tentang kalian, energi kalian. Jatuhnya 2, 3 dong, satu aja ya. Kebalik kartunya ya. Memang kayak tadi yang ada ini ya, apa sih namanya, kayak yang ini nih, ada tombak, ada jurang yang jauh gitu. Memang kalian tuh kayak banyak pelajaran ya di kehidupan kalian sekarang, dan kalian perlu memperluas perspektif kalian perlu belajar mandiri, karena ini sebenarnya berbicara tentang kelompok, tapi sepertinya kelompoknya ini kurang efektif. Atau kalau misalnya kalian ingin mendapatkan kelompok, kalian harus lebih memperluas dulu hubungan kalian. Nah, sebenarnya di sini juga ada pesan bahwa kalian kan gadisnya melihat dari atas jurang ya, melihat kemana, yang lurus gitu, nggak ada apa-apa juga di sini. Jadi memang secara kebersamaan kalian
ya nggak terlalu bersama-sama juga sih sama twin flame kalian. Dan pelajaran untuk kalian saat ini adalah tentang kemandirian dan juga memperluas sudut pandang ataupun mencari apa ya, kayak tempat yang baru, jalan yang baru, jalan yang lain gitu tentang kehidupan kalian. Oke, sekarang tentang twin flame kalian, apakah bersama atau tidak? The Magician yang terbalik. Mungkin ada harapan untuk bertemu twin flame kalian, tapi sepertinya agak susah untuk nge-manifestnya gitu ya, atau belum termanifest aja. Nah, ini bukan berarti selamanya tidak bisa. Ingat, pembacaan yang namanya juga pembacaan ya, ataupun ramalan itu nggak ada yang mutlak untuk kehidupan kalian untuk saat ini terus-terusan, tapi kalian tetap bisa untuk merubah kehidupan kalian. Meskipun di sini itu magician-nya kebalik, tapi karena di sini munculnya the magician, berarti masih ada kemungkinan untuk kalian bisa bertemu dengan twin flame kalian. Seperti itu. Oke, jadi itu aja untuk kalian yang memilih pembacaan ketiga, dan terima kasih telah menonton. Bye bye.